Pernahkah Anda membayangkan di sebuah sudut benua Eropa ketika seluruh daratan diliputi kabut abad pertengahan, ada satu kota yang bersinar seperti permata? Cordoba, yang dijuluki mutiara dunia, tempat cahaya Islam menyinari kegelapan barat. Di masa ketika jalan-jalan Eropa masih diselimuti lumur dan bau busuk, Cordoba sudah punya jalan-jalan berpenerangan, air bersih mengalir di rumah-rumah, dan perpustakaan berisi ratusan ribu manuskrip. Saat Eropa sibuk membakar ilmuwan, umat Islam di Andalusia berdiskusi tentang filsafat, ilmu kedokteran, dan matematika. Dari sini, Al-Zahrawi menulis kitab bedah yang menjadi rujukan dunia. Dari sini, Ibnu Rushdi membuka cakrawala akal bagi dunia barat. Dan dari sini pula, toleransi antara Muslim, Yahudi, dan Kristen bukan hanya wacana, akan tetapi nyata, hidup, dan mengakar. Namun, kisah Cordoba bukan hanya tentang kejayaan. Cordoba adalah puisi yang ditulis dengan tinta emas, lalu dihapus perlahan oleh arus sejarah. Kota ini menjadi saksi bagaimana peradaban bisa naik dan juga bisa runtuh, bukan karena musuh di luar, akan tetapi karena perpecahan di dalam. Hari ini, kita akan menelusuri kembali jejak-jejak itu, mengangkat kisah yang lama terkubur oleh waktu, menyibak lembar-lembar sejarah tentang bagaimana Islam pernah berdiri megah, bukan di timur, akan tetapi di jantung Eropa. Video ini disusun untuk tujuan edukatif, berdasarkan sumber sejarah yang beragam. Narasi bersifat informatif dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung kelompok, agama, atau budaya manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen pertama, awal penaklukan Andalusia. Sobat Mika TV 9, pada tahun 711 Masehi, di bawah komando Jenderal Tariq bin Ziyad, pasukan Muslim dari Afrika Utara menyeberangi laut menuju semenanjung Liberia. Dengan semangat jihad dan cita-cita penyebaran ilmu dan keadilan, mereka membuka pintu Andalusia. Sejarah mencatat pidato Tariq bin Ziyad yang membakar semangat pasukannya. Wahai pasukan kaum muslimin, musuh ada di depan kalian dan laut ada di belakang kalian. Maka berperanglah dengan keimanan dan keberanian. Dalam waktu singkat, kota demi kota ditaklukkan. Dan pada tahun 756 Masehi, dinasti Umayyah mendirikan pusat kekuasaan di Cordoba. Sobat Mika TV 9, segmen yang kedua, kejayaan Cordoba.
Cordoba tumbuh menjadi kota termegah di Eropa. Ketika Paris dan London masih gelap gulita dan dipenuhi lumpur, Cordoba telah memiliki penerangan jalan, pemandian umum, perpustakaan, dan sistem sanitasi modern. Penduduknya kurang lebih 500.000 jiwa dengan 70 perpustakaan, 900 pemandian umum, dan 300 masjid Mekah. Masjid Cordoba atau Mezquita ialah simbol kemegahan arsitektur Islam. Pilar-pilar melengkung, motif mozaik khas Timur Tengah berpadu dengan keindahan Barat. Disinilah sains, kedokteran, filsafat, dan sastra berkembang. Para ilmuwan seperti Abul Qasis, ahli bedah, Ibnu Rushdi, filosof, dan Maimonides, tokoh Yahudi yang hidup damai dalam lingkungan Islam, menulis karya-karya agung di kota ini. Sobat Mika TV 9, segmen ketiga, toleransi dan multikulturalisme. Cordoba menjadi contoh nyata toleransi antar umat beragama. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Mereka berdagang, belajar, dan membangun kota bersama. Sistem hukum Islam kala itu memberikan hak-hak kepada non-muslim sebagai ahlu zimmah, dilindungi dan dihormati. Ibnu Hazm, ulama besar Cordoba, pernah berkata, agama bukan alasan untuk membenci, tapi alasan untuk mencintai dan memahami. Sobat Mika TV 9, segmen keempat, masa kemunduran. Kejayaan tak ada yang abadi. Kejayaan tak berlangsung selamanya. Dinasti Umayyah pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Inilah awal dari kemunduran. Pada tahun 1031 Masehi, Kekhalifahan Cordoba resmi runtuh. Muncullah masa-masa kelam dengan invasi dari Kristen Utara dalam peristiwa panjang yang dikenal sebagai Reconquista. Pada tahun 1236, Cordoba jatuh ke tangan Raja Ferdinand III. Masjid Cordoba dijadikan katedral. Sejak itulah cahaya Islam di Cordoba mulai meredup. Sobat Mika TV 9, segmen yang kelima, warisan yang abadi.
Tapi warisan itu tak pernah benar-benar hilang. Arsitektur, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan Islam tetap hidup di setiap sudut Cordoba. Mezquita masih berdiri megah, dikunjungi jutaan orang dari seluruh dunia. Mereka kagum, mereka bertanya, mengapa Islam pernah begitu maju di sini? Dan jawabannya selalu kembali pada satu kata, yaitu ilmu. Ilmu yang dibarengi iman, peradaban yang dibangun atas dasar cinta, bukan penjajahan. Sobat Mika TV 9, sebagai penutup, sejarah Cordoba adalah pengingat bahwa Islam bukan sekedar agama ibadah, akan tetapi juga agama ilmu, seni, dan kedamaian. Sejarah bukan untuk dikenang semata, akan tetapi untuk dihidupkan kembali dalam diri kita, dalam generasi kita. Karena jejak kejayaan Islam tak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu untuk dibangkitkan kembali. Sobat Mika TV 9, itulah kisah singkat tentang jejak kejayaan Islam di Eropa, kisah Cordoba, permata Andalusia. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.